anak Indonesia tanpa terkecuali berhak memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa ada yang ditinggalkan. Di gerbang sekolah, nilai-nilai kesetaraan, penerimaan, dan partisipasi haruslah dijunjung. Disinilah keanekaragaman dihargai dan sikap diskriminatif dikikis habis. Lapor pembacaan janji siswa, siap? Kerjakan. Janji siswa. Di tengah upaya satuan pendidikan mengimplementasikan layanan pendidikan yang inklusif, masih saja ada orang tua peserta didik yang belum bisa menerima anaknya belajar bersama-sama dengan anak penyandang disabilitas. Pokoknya intinya di sini saya telepon untuk meminta anak saya dipisahkan dengan anak autis yang ada di kelas tersebut ya Ibu ya. Ada apa ya? Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Nggih Ibu, halo? Apa-apaan Bu, anak saya kan normal, tidak berkebutuhan khusus. Kenapa disamakan dengan berkebutuhan khusus? Sabar Bapak, anak-anak ini adalah sama, semua ciptaan Allah. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kami di sini memfasilitasi mereka dengan pendidikan yang sama. Jadi Bapak jangan khawatir. Padahal sekolah-sekolah di Indonesia hakikatnya terbuka untuk semua anak Indonesia tanpa terkecuali. Kita saja mau jadi paling minimal. Cita-cita saya jadi chef. Cita-citaku aku menjadi dokter spesialis sama dokter gigi sama dokter fisik pasien. Pendidikan inklusif bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi semua peserta didik tanpa terkecuali. Dengan demikian, pendidikan inklusif ini akan mendorong keberterimaan dari semua pihak, serta memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan. SD Negeri 3 Praya Lombok Tengah merupakan salah satu sekolah yang terbuka bagi semua murid, didukung dengan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Di sekolah ini, murid-murid diberi kebebasan untuk menggapai cita-cita tanpa batas. Para guru juga berupaya memberikan dukungan penuh kepada murid agar mereka dapat berkembang secara optimal dan mencapai potensi terbaiknya. Semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, untuk menciptakan sekolah yang menerima keberagaman, aman, nyaman bagi semua. Kami melaksanakan beberapa program di sana. Antara lain adalah deklarasi Stop Bullying dan mengangkat duta-duta anti-bullying di setiap kelasnya. Untuk orang tua, kami juga melaksanakan sosialisasi tentang sekolah yang menerima keberagaman dan seminar-seminar psikologi tentang anak-anak berkebutuhan khusus ini pada parenting orang tua. Hal yang sangat penting menurut saya yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana kesiapan guru tersebut dalam melayani anak-anak ABK ini. Ketika saya ingin mendidik, membersamai, menemani peserta didik saya, yang saya lakukan pertama adalah bagaimana membangun kematangan emosional mereka, bagaimana membangun keterampilan berbahasa mereka. Implementasi pendidikan inklusif tidak hanya terbatas pada jenjang sekolah dasar, tetapi juga diperluas hingga jenjang menengah untuk memastikan kesinambungan pendidikan bagi seluruh murid. Sebagaimana yang dilakukan SMP Negeri 5 Surabaya, Jawa Timur. Berbagai upaya dan langkah strategis telah ditempuh, termasuk keberterimaan semua pihak untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah, dan menyenangkan. Diawali dengan datangnya 5 anak berkebutuhan khusus, 2 anak tunagrahita, 2 anak tunarungu, dan 1 anak autis. Kehadiran 5 anak berkebutuhan khusus di sekolah kami menimbulkan berbagai macam polemik yang muncul dalam diskusi pada penggiat pendidikan yang ada di sini, pada orang tua siswa, dan pada siswa itu sendiri. Namun, dalam mencari penyelesaian dari polemik itu, kepala sekolah dalam hal ini menyelenggarakan pelatihan, mengadakan sosialisasi, menguatkan mindset untuk budaya inklusif dalam menerima keberagaman. Maka setelah hampir 2-3 tahun berikutnya, sekolah kami
tidak hanya menerima anak berkebutuhan khusus, tapi mampu melayani anak-anak berkebutuhan khusus sesuai dengan pola konsep inklusif. Di kelas saya ada anak tunagrahita, namanya Rizky. Saya merumuskan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Pada proses pembelajaran, saya berikan kesempatan Rizky untuk berkolaborasi dengan teman-temannya satu kelas. Sekaligus saya juga memberikan asesmen, yaitu ketika Rizky bergerak berarti Rizky sudah memahami materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Satuan pendidikan tidak bisa mewujudkan lingkungan inklusif tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan. Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Pendidikan, merupakan salah satu contoh yang berhasil mendukung sekolah-sekolah yang aman, ramah, dan menyenangkan di daerahnya melalui kolaborasi yang telah terjalin dengan baik. Pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya sebagai tindak lanjut amanah Kemendikbudristek yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan kita membuka atau membentuk rumah prestasi yang di dalamnya itu ada pelayanan konseling bagi orang tua maupun anak-anak didik kita yang punya kendala di sekolah. Selain itu di rumah prestasi juga disiapkan pengembangan talenta anak istimewa yang intinya apa? Kemandirian anak-anak dengan segala kemampuan anak-anak kita fasilitasi. Sedangkan unit layanan disabilitas di Kota Surabaya yang sudah kami bentuk, yang difasilitasi oleh tim Pokja Pendidikan Inklusif bersama tim pengembang pendidikan inklusif, maka dengan ini Dinas Pendidikan Kota Surabaya berkomitmen untuk memastikan bahwa pendidikan inklusif dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi semua peserta didik. Kolaborasi dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif membawa dampak positif. Salah satunya pada orang tua murid. Orang tua merasa senang karena anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Anak saya kan semangat sekali belajarnya. Sempat di awal-awal dia sekolah, seragamnya tidak dibuka-buka. Sampai sore itu masih pakai seragam sekolahnya. Nah, itu menandakan bahwa anak saya ternyata sangat suka di sini dan alhamdulillah gembira sekali karena teman-temannya juga menerima kondisi anak saya, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur ya, anak saya bisa sekolah di sini gitu. Apalagi saya melihat kalau penerimaan dari guru-guru gitu ya. Kemudian teman-temannya, walaupun saya sedang melihat dari jauh gitu, misalnya Alif ngalamin kesulitan apa gitu dibantu, itu benar-benar saya apresiasi betul. Pada saat Dimas jatuh dan ditolong oleh teman-temannya langsung dibawa ke UKS. Dari situ saya merasa bahwa teman-temannya sudah peduli dan care kepada Dimas, yang menurut kami Dimas adalah anak yang berbeda daripada teman-teman sebaya. Pada dasarnya semua anak itu memiliki kelebihan tertentu. Jadi mari kita mengajarkan anak-anak kita yang sekolah sebagai siswa reguler untuk mampu bersosialisasi, bergaul bersama teman-teman, bagaimanapun juga teman-teman mereka di sekolah. Karena sekolah itu merupakan lingkup kecil dalam hal bermasyarakat. Kolaborasi yang erat serta keberterimaan dari berbagai pihak merupakan kunci keberhasilan pendidikan inklusif. Sinergi dan dukungan ini memastikan bahwa setiap anak berhak untuk bahagia dan mempunyai cita-cita.